Sebelum kita bicara bagaimana kita memanen anggur, terlebih dahulu hal yang paling kita harus perhatikan adalah pada saat anggur ini masuk di fase brokoli ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat anggur masuk di fase brokoli, kemudian bunga dan juga menjadi calon buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Ya, jadi hari ini saya mau berbagi pengalaman saya tentang bagaimana cara agar mempertahankan brokoli anggur ini agar bisa menjadi buah ya, dan juga mengurangi gosong dan juga mengurangi kerontokan. Karena di fase ini memang biasa menjadi fase yang paling dinantikan pada saat kita menanam anggur, tapi juga menjadi fase-fase yang harus kita benar-benar perhatikan. Jadi untuk hal pertama yang harus kita perhatikan di saat fase ini lebih kepada yang pertama adalah tentang penyiraman media ya. Jadi kita kalau di fase ini sebisa mungkin medianya jangan sampai kering. Kalau medianya kering, brokolinya juga biasanya ikut kering juga. Dan kalau penyiramannya terlalu banyak ya, ini juga biasanya membuat rontok juga. Jadi di fase ini benar-benar diperhatikan masalah penyiramannya. Jadi walaupun tiap hari nggak masalah, tapi secukupnya. Intinya media tanamnya dibiasakan selalu lembab. Karena terutama buat teman-teman yang tanamnya di planter bag atau pot ya, dengan media yang sangat poros, otomatis akan cepat sekali kering ya. Makanya pengontrolan media atau kelembaban media akan sangat mempengaruhi proses pembentukan buahnya. Ya, kalau di tanah biasanya kan daya simpan airnya agak lama ya. Tapi kalau di planter bag seperti ini media terbatas, kemudian medianya poros ya, karena kebanyakan sekam bakar, pasti akan berpengaruh pada kelembaban medianya. Nah itu. Kemudian yang kedua, ini adalah masalah pengendalian hama dan juga jamur. Jadi di fase ini ya teman-teman harus perhatikan juga, ini juga harus kita hindarkan dari serangan hama dan juga jamur. Kalau keduluan dengan hama, keduluan dengan jamur, ini juga akan menjadikan gagal polinasi atau gagal mekar ya, kemudian gagal menjadi buah. Tapi perlu teman-teman ingat di fase ini untuk penyemprotannya, ini untuk dosisnya jangan terlalu tinggi ya. Kalau biasanya itu digunakan 1 mili, misalnya insektisida, 1 mili fungisida dalam 1 liter air, maka kalau di fase ini bisa diberikan hanya 0,25 sampai 0,5 mili per 1 liter airnya. Karena kalau terlalu tinggi juga akan mengakibatkan gosong ya, atau akan rontok juga. Makanya harus hati-hati, tapi tetap diberikan ya. Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman saya di kebun saya ya. Jadi saya juga bukan mengajari, karena saya juga tidak merasa lebih tahu untuk budidaya anggur ya. Tapi saya di sini hanya berbagi pengalaman saja. Semoga bisa bermanfaat ya. Ya, jadi disemprotnya tetap disemprot kalau saya ya. Dosisnya dosis rendah, yaitu 0,25 sampai 0,5. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di saat bunga mekar, ini baru tidak dilakukan penyemprotan. Karena kalau proses polinasi itu ya, proses bunga menjadi buah kecil-kecil atau kalau di Jawa bilang pentil buah ya, ini jangan dilakukan penyemprotan. Karena di fase ini sebisa mungkin jangan kondisi basah ya. Nah, karena juga biasanya lebah-lebah polinator juga datang ya untuk membantu proses polinasinya. Makanya di fase
bunga mekar, ini baru tidak dilakukan penyemprotan. Nanti dilakukan penyemprotan lagi ini setelah menjadi beri atau disebut fase beri set. Nah, itu jadi penyemprotannya tetap diberikan. Dosisnya kecil kecuali saat bunga mekar. Nah, itu kalau di tempat saya. Karena kalau keduluan sama hama dan jamur, ini juga akan gagal juga. Intinya seperti itu. Nah, kemudian faktor berikutnya yang harus diperhatikan adalah faktor pemupukan. Nah, saya rasa pupuk juga perlu ya, terutama pupuk yang tinggi kalium ya. Fosfat ini juga akan membantu proses pembentukan beri atau buah anggurnya. Sama halnya dengan penyemprotan, untuk pemberian pemberian pupuk ini juga diberikan dosisnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau di fase ini bisa hanya menggunakan NPK grower juga ya. Nah, kemudian ya sebelum memupukan, ini faktor lainnya ini adalah faktor hujan ya. Jadi kalau fase ini kehujanan juga pasti akan rontok. Makanya di sini saya gunakan plastik UV. Jadi kalau sampai di fase seperti ini kehujanan, ini akan membuat rontok dan juga gagal ya dalam pembentukan buah. Ya, lanjut di pemupukan. Jadi pemupukannya juga diberikan, tapi sama seperti penyemprotan, dosisnya tidak terlalu tinggi. Di fase ini bisa gunakan NPK grower ya, bisa setengah sendok dalam 3 liter air ya. Itu saya rasa cukup. Kalau enggak ya bisa gunakan KNO3 putih ya, dan juga Karate plus Boroni. Ini juga bisa. Dosisnya bisa setengah sendokan dalam 2-3 liter air. Nah, intinya seperti itu. Jadi selain menjaga kelembaban, pemupukannya juga tetap dilakukan. Ya, jadi itu ya yang harus kita perhatikan agar di fase brokoli ini bisa menjadi buah dan juga mengurangi kerontokan, juga menghindari gosong ya. Jadi dengan memperhatikan hal-hal seperti itu, ini insya Allah ya akan mengurangi kegagalan pada saat fase pembentukan beri anggur ya di masa brokoli. Nah, kemudian juga biasanya yang membuat gagal adalah fase pemberian gibberellin atau GA3 yang terlalu tinggi dosisnya. Jadi kalau kita memberikan GA3 nggak pas, ini nanti akan malainya panjang tapi pada melengkung, kemudian banyak yang rontok juga. Jadi hati-hati juga dalam pemberian GA3 atau hormon gibberellin. Nah, mungkin hanya itu aja. Kalau berdasarkan pengalaman saya selama ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.